بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن محدثة بدعة. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani fiddin, a'azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan kita rahmat dan karunia-Nya, sehingga dengan rahmat dan karunia Allah kita dipertemukan di Masjid Al-Hilal ini untuk pertama kalinya. Istilah orang itu pertemuan perdana. Dan apabila Allah memberikan ridhonya, maka bisa nanti berkesinambungan kita minimal sebulan sekali bertemu dengan bapak-bapak yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Dengan pertemuan ini didasari oleh iman, pertemuan yang didasari oleh Islam, yang mana ini menjadi salah satu titik temu di antara semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimanapun kita berada, tapi karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menjadi satu tolok ukur, standarisasi persaudaraan antara kita sebagai umat muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian salawat dan salam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau ini adalah manusia istimewa. Beliau ini manusia yang dimuliakan di antara para anbiya, di antara para rasul. Dia ini adalah orang yang telah diagungkan oleh Allah sendiri melebihi yang lainnya, bahkan di antara nabi ulul azmi, yang mana dia ini adalah yang paling utama, padahal dia yang terakhir datangnya. Oleh karenanya umatnya sebagaimana kita ini adalah umat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keimanan dan Islam. Islam merupakan ajaran yang dibawa oleh setiap nabi. Nabi-nabi sebelumnya juga mereka Islam. Hal ini difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Apa kata Allah? Wa may yarghab an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istofainahu fid dunya. Mengasih sumbangan dia itu tidak bernilai. Kenapa? Karena dia belum Islam. Jadi syarat ibadah diterima itu salah satunya adalah dia harus Islam, mengucapkan syahadatain. Kalau tidak, dia tidak diterima. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ketika Allah memilih Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam untuk menyampaikan risalah yang dibawanya itu Islam, maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepadanya, aslim, Islamlah kamu, berserah dirilah kamu kepada Allah. Kemudian apa kata Ibrahim? Qala aslamtu li rabbil alamin. Ibrahim menjawab, saya sudah berserah diri kepada Rabb, pemilik semesta alam ini. Saya sudah berserah diri kepada Allah Jalla Jalaluh, yang dia menciptakan langit, menciptakan bumi, memberi rezeki kepada kita. Ya, Allah tidak meminta imbalan. Bahkan berapa banyak sudah udara yang kita hirup, oksigen yang kita hirup, itu gratis. Air melimpah ruah, gratis. Bukan hanya dari dalam tanah, bahkan dari atas langit diturunkan Allah. Semuanya gratis. Jadi semestinya kita sebagai manusia sadarlah, ketika Allah berikan itu cuma-cuma, ya cobalah kita sebagai hamba, ucapan terima kasih kita itu ya berserah dirilah kepada Allah. Berserah diri artinya kita harus beribadah kepada Allah semata,
Tidak boleh kita palingkan ibadah kita kepada yang lain. Bahkan barangkali Bapak Ibu sekalian itu sudah memahami ada namanya istilahnya ria. Ria bukan bersenang-senang ya. Itu kalau ria yang bersenang-senang namanya ria jenaka. Ria di sini adalah dikategorikan oleh Rasulullah sebagai kesyirikan. Kenapa? Karena dia memadukan antara niatnya untuk makhluk dan untuk Allah. Akhirnya apa? Menyekutukan ya ibadahnya tadi untuk makhluk dan untuk Allah. Ini dikatakan ria. Contohnya misalnya seseorang datang ke masjid kita ini, ya orang kosong nggak ada, kemudian dia sholat dengan khusyuknya Allahu Akbar. Toh nyatanya baru angkat takbir dia tadi niatnya lillahi subhanahu wa ta'ala, untuk Allah semua niatnya. Datang seseorang yang dia segani, akhirnya dia mulai memperbaiki sholatnya yang tadinya nggak segitu-gitunya, akhirnya dia memperbaiki ibadahnya. Berarti niatnya ada untuk orang yang baru datang tadi. Ini dikatakan ria. Ya, sama dengan orang baca Quran tadi, pelan-pelan dia baca Quran, datang orang sekat, diperindahnya bacaannya, dikeraskan bacaannya. Ini namanya sum'ah. Kalau ria itu yang dilihat mata kita, kalau sum'ah itu yang didengar oleh telinga. Itu hukumnya sama. Sama-sama menyekutukan Allah, ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim diperintahkan agar dia berserah diri kepada Allah semata tanpa memalingkan niatnya untuk yang lain, maka dia mengatakan saya sudah berserah diri kepada Rabb, pemilik alam semesta ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melanjutkan firman-Nya, wa wassa biha Ibrahim banihi wa Yaqub ya bani innallaha astafa lakumul ladzi fala tamutunna illa wa antum muslimun. Di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Ucapan apa itu? Ucapan agar mereka berserah diri kepada Allah. Ucapan agar mereka itu beribadah mutlak kepada Allah, jangan kepada yang lain. Demikian pula kepada Yakub. Sudah diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim karena anaknya Yakub itu keturunan beliau. Ya. Kemudian, hai anak-anakku, kata Ibrahim di dalam firman Allah ini, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Agama apa itu? Agama Islam. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna wa antum muslimun. Jangan sempat kalian itu meninggal sebelum kalian berserah diri kepada Allah. Karena ini modal terakhir kita. Ketika kita bertemu dengan Allah nantinya, modal terakhir kita itu yaitu Islam kita itu. Berserah diri kita kepada Allah itulah modal terakhir kita. Ketika itu tidak kita miliki, maka alamat binasa kita di hadapan Allah nantinya. Tidak ada yang bisa kita pertanggungjawabkan sebaik apapun ibadah kita tadi, amal soleh kita, sedekah kita, ya, sholat kita, puasa kita misalnya. Tapi kita belum tahu Islam itu sesungguhnya. Bahkan Islam kita masih ragu-ragu kita dengan agama kita. Berarti semua ibadah yang kita lakukan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Islam agama yang indah. Islam agama kemuliaan. Ketika seseorang yang tadinya hina dina di hadapan Allah, tapi ketika dia mengucapkan syahadatain, maka mulia derajatnya di hadapan Allah walaupun hina di hadapan manusia. Mungkin ada sebagian orang di keluarganya itu masih broken home, keluarga yang berantakan istilahnya, ya, atau barangkali yang tidak tahu agama sama sekali. Toh nyatanya ada di antara keluarganya yang memeluk Islam, mengucapkan syahadat dia. Apa yang terjadi? Dia dibenci oleh keluarganya, bahkan diusir dari rumahnya, ya. Ini yang terjadi. Tapi ketika dia dihinakan oleh makhluk Allah yang namanya manusia, dia dimuliakan Allah di sisinya, derajatnya diangkat Allah. Ini kenapa? Karena kemuliaan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yunus ayat ke-84, wa qala Musa ya qaumin in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Ini perkara Islam muslim ya. Berkatalah Musa kepada kaumnya, hai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka bertakwalah kepadanya saja jika kalian benar-benar muslim. Maksudnya apa? Jika kalian benar-benar berserah diri kepada Allah. Jadi muslim orang yang berserah diri. Apa sih makna Islam itu? Di dalam hadis disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu riwayat yang diriwayatkan dari Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar sebagai khalifah yang kedua meriwayatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika itu ia menceritakan ketika seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, laki-laki itu tidak mereka kenal, tapi dia sepertinya bukan dari perjalanan jauh karena penampilannya rapi, orangnya bersih. Kalau dari perjalanan jauh biasanya berdebu, agak kumal-kumal sedikit. Ini tidak, bersih orangnya. Duduk dia ke depan Nabi, langsung bertanya kepada Nabi, ya Muhammad. Dia tidak mengatakan ya Rasulullah, enggak ya, dia mengatakan hai Muhammad, ya Muhammad, akhbirni anil Islam, coba kasih tahu aku apa Islam itu. Nah, bahasa kitanya begitu ya, coba beritahu aku apa Islam. Kemudian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadanya, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasumar ramadan wa tahujjal baiti in istata'ta ilaihi sabila. Kamu itu harus mengucap syahadat, kata Nabi. Kemudian ya syahadatin, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, puasa pada bulan suci Ramadan, kemudian haji bila kamu mampu. Apa dibilang sama laki-laki itu? Sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Laki-laki itu dia bertanya, dia membenarkan, benar. Berarti dia bertanya ini hakikatnya bukan butuh jawaban. Dari dialek mereka atau dialognya mereka, ya, dialog mereka ini kita tahu persis bahwasanya seorang laki-laki yang datang ini tidak butuh dengan jawaban. Ketika Nabi menjawab sadaqta, kamu benar, sahabat pun mengatakan, kami merasa keheranan, ajib fa ajibna lahu, heran kami. Dia nanya, dia membenarkan. Ya, ini yang dimaksud dalam hadis ini, itu baru rukun iman. Jadi kalau kita tanya, apa rukun iman? Oh, rukun iman berapa? 5. Ya, waktu-waktu di TPA dulu, ya, ngaji-ngaji sore istilah orang, di masjid, di surau, di langgar, di mana, semuanya itu sudah diajarkan. Ya, rukun iman itu ada 5. Rukun Islam itu ada 5. Tapi yang perlu kita ketahui artinya. Itu rukunnya. Ditanya rukunnya betul udah tahu kita. Tapi arti dari Islam itu apa sih? Para ulama menjelaskan makna dari Islam atau arti Islam itu sendiri. Itu di beberapa kitab tauhid yang membahas tentang perkara Islam itu dijelaskan, al-Islamu istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu maknanya. Artinya adalah berserah diri kepada Allah dengan menunggalkan Allah di dalam ibadah, mentauhidkan Allah. Ya, barangkali di antara kita sering mendengar kalimat tauhid, ya, tidak boleh menyekutukan, maksudnya itu. Jadi berserah diri kepada Allah dengan menunggalkan Allah di dalam tauhidnya. Wal inqiyadu lahu bit-ta'ah, kemudian tunduk dan patuh terhadap syariatnya. Tidak, ada poin yang kedua, wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Kita harus berlepas diri dari perbuatan syirik, baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Ya, baik syirik kecil maupun syirik besar.
Kita harus berlepas diri darinya, wa ahlih, dan juga pelaku-pelakunya. Baru dikatakan dia itu menjadi muslim sejati yang betul-betul menjalankan ketundukan hanya kepada Allah. Orang itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk beribadah. Apakah karena Allah butuh kepada kita? Bukan. Hakikatnya Allah tidak butuh dengan ibadah kita. Allah tidak butuh dengan sholat kita. Allah tidak butuh dengan puasa kita. Allah tidak butuh dengan haji kita, umroh kita. Allah nggak butuh itu semua. Yang butuh kepada Allah itu kita. Allah Maha Kaya. Kita hakikatnya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mengalami sesuatu hal dalam kehidupan kita, jangan minta kepada makhluk. Kalau kita minta kepada makhluk, maka alamat kecewa yang kita dapatkan. Bayangkan kita ambil satu kisah, misalnya ada orang kaya. Wah, ini kayaknya banyak uang ini. Orangnya baik, ramah. Coba minjam uang. Yang ditanya, aduh, kayaknya nggak bisa sekarang. Padahal uangnya banyak itu. Kecewa kita. Kenapa? Yang kita harapkan tadi bisa mendapatkan pinjaman, toh nyatanya tidak berikan. Kenapa? Karena terlalu menggantungkan harapan kita kepada makhluk. Dia tidak lebih mulia dari kita. Tapi ketika kita menggantungkan itu kepada Allah, coba bangun di sepertiga malam terakhir, salat tahajud atau salat qiyamul lail, menangislah bermunajat kepada Allah. Itu buktinya kita menggantungkan harapan kita kepada Allah. Allah yang ngasih jalan nanti. Datang aja orang minjamkan uang ke kita. Hah? Aku lihat dari wajah kau ini banyak kali aku tengok masalah. Apa masalahnya? Masalah uang. Ah, ini uangnya. Langsung datang dia. Ini gimana uangnya dikembalikan? Udah dipakai aja. Ya, kalau Allah berkehendak apa yang susah? Semuanya milik Allah. Kita milik Allah, harta orang itu milik Allah. Tapi ketika kita memasrahkan hanya kepada Allah, yang susahnya itu ketika kita tidak memasrahkan itu kepada Allah, maka setengah-setengah. Allah tidak akan dengarkan doa kita. Makanya syarat berdoa itu, ya, kita harus yakin doa kita dikabulkan Allah. Jangan setengah-setengah. Jangan berdoa itu coba-coba. Ah, saya coba berdoa, enggak dikabulkan itu. Ya, namanya coba-coba. Berarti tidak yakin. Enggak usah dicoba, langsung minta kepada Allah. Wah, saya banyak dosa, sepertinya doa saya. Jangan. Ya. Justru ketika kita banyak dosa itu beristighfar kepada Allah, menggantungkan semua harapan kita kepada Allah, Allah kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya tentang aku, katakan kepada mereka, aku itu dekat, aku akan jawab semua permintaan mereka. Enggak ada, tanpa terkecuali. Enggak ada dikatakan orang berdosa enggak dijawab. Enggak ada. Karena kita enggak ada yang tidak berdosa. Kita ini pasti punya salah dan dosa. Jadi kalau itu standarnya, berarti enggak ada doa kita yang dikabulkan. Bukan itu. Jangankan orang berdosa, orang kafir yang zolim sekalipun dikabulkan Allah ketika dia terzolimi. Orang-orang kafir yang terzolimi. Orang kafir yang terzolimi ketika dia memohon kepada Allah itu apa? Dikabulkan Allah. Karena tidak ada hijab antara doa orang yang terzolimi dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah satu kisah. Ketika Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu menjadi khalifah di Madinah, kemudian di daerah Syam itu khalifahnya siapa? Muawiyah. Bukan khalifah, namanya gubernur ya ketika itu. Kalau di Persia itu Ali, gubernurnya, Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian di Syam itu mereka mau pelebaran masjid. Masjidnya mau dilebarkan. Karena sudah banyaknya penduduk, kurang bisa menampung masyarakatnya. Akhirnya apa terjadi? Di sebelah tanah masjid itu ada wanita Yahudi. Dia masih pakai agama Yahudi, belum muslim dia, belum muslimah. Kemudian karena gubernur ini merasa bahwasanya itu wilayah dia, ayo ambil saja tanahnya, tanggung jawab saya. Kira-kira seperti itu. Ini memanfaatkan kekuasaan. Akhirnya mulailah dia mengukur-ngukur tanah. Orang Yahudinya marah, saya tidak terima tanah saya diambil. Kemudian dia melaporlah ke Madinah.
Dia datang ke Madinah menemui siapa? Amirul Mukminin Umar radhiyallahu taala anhu. Setelah dia sampai di Madinah, dicarinya Umar, ditanya-tanya ke orang, ketemulah Umar. Setelah dia ketemu dengan Umar, barulah dia mengatakan, "Apa hajatmu datang ke sini?" kata Umar. "Aku wanita Yahudi di sebelah masjid yang ada di Syam sana. Kebetulan pemerintah sana mau melebarkan masjid dan dia mengambil tanah saya. Itu hak saya." "Oh begitu? Berarti gubernurnya ini menzalimi kamu?" Mengambil tulang itu, ada tulang di sebelahnya, diambil. Akhirnya Umar mencabut pedangnya, disayat tulangnya. Tulangnya disayat, kemudian dia bilang, "Ini kasih ke gubernurmu yang ada di sana. Kasih kepada gubernurmu." Sesampainya dia di Syam, ya kalau Syam itu sekarang di Syria, ya, Suriah. Sesampainya dia di Syam, kemudian dia menyerahkan tulang itu kepada gubernur. Gubernurnya melihat goresan pedang tadi, ya, yang ada di tulang, langsung gemetar dia. Ini mengindikasikan bahwasanya dia memahami maksud Umar, jangan kau ambil, jangan kau rampas hak orang kafir itu. Itu kemuliaan Islam itu diantaranya. Orang kafir itu dijaga. Apalagi namanya kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir yang hidup di bawah naungan kaum muslimin, seperti kita sekarang ini. Bertetangga pun kita semua orang kafir, nggak boleh kita ganggu, nggak boleh kita ambil haknya. Ya, itu kemuliaan Islam itu. Akhirnya apa yang terjadi? Umar tahu ketika orang ini meminta kepada Allah, ini alamat binasa ini. Kenapa? Umar tahu bahwasanya doa orang yang terzolimi walaupun dia kafir itu makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita hanya sekedar fasik, mungkin melakukan dosa. Ya mestinya kita lebih yakin doa kita didengarkan oleh Allah daripada orang kafir. Oleh sebab itu jangan segan-segan kita meminta kepada Allah, karena itu bukti kita itu sudah menggantungkan harapan, menggantungkan permintaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu di antara kemuliaan Islam. Kemudian di dalam Taurat itu juga sudah dijelaskan bahwasanya, ya, agama yang benar itu adalah Islam. Itu sudah dijelaskan. Jadi nabi-nabi sebelumnya, sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus, itu sudah menjelaskan bahwasanya Islam itu adalah agama yang benar. Islam adalah agama yang menganjurkan kita agar berserah diri kepada Allah. Itu diajarkan oleh para nabi. Ini terdapat di dalam surah Al-Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab Taurat. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya yang menerangi." Ya. Yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang beragama Islam. Maksudnya oleh nabi-nabi yang berserah diri kepada Allah. Jadi semua nabi sejak mana? Sejak Nabi Adam. Sejak Nabi Adam sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW itu semuanya Muslim. Ini kemuliaan Islam itu. Semuanya adalah beragama Islam, maksudnya semuanya membawa agama mengajarkan agar orang berserah diri kepada Allah. Tapi yang disebut Rasul sama Nabi beda ya. Kalau Nabi itu dia menerima wahyu tidak untuk disampaikan kepada orang banyak. Tapi kalau Rasul itu menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan wahyu tersebut kepada orang lain. Itu perbedaan Nabi dengan Rasul. Adapun Nabi Adam alaihissalam ini seorang Nabi, dia bukan Rasul. Kenapa? Karena di keturunan beliau, ya, Adam alaihissalam ini tidak ada yang menyekutukan Allah. Itu belum ada. Kapan orang menyekutukan Allah itu? Itu di zaman sebelum diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Ketika Nabi Nuh alaihissalam ada itu atau diutus Allah, ketika manusia itu sudah mulai memalingkan ibadah mereka kepada Allah. Mereka meminta kepada makhluk. Awal mulanya, ya, awal mulanya mereka itu menyembah kepada manusia. Kok bisa? Iya. Di akhir atau sebelum diutusnya Nuh alaihissalam itu ada beberapa orang soleh yang mengajari ajaran agama
tersebut kepada mereka, ajaran Islam itu. Kemudian meninggallah orang soleh tadi. Orang soleh tadi meninggal, kemudian dimakamkan, datanglah iblis kepada mereka. Datang iblis sama seperti dia mendatangi Siti Hawa. Datang iblis kepada pengikutnya orang-orang soleh tadi, yang belajar dengan orang soleh tadi. Apa kata iblis itu? Kamu memang murid tak tahu diri, katanya. Loh kok bisa? Iya. Masa gurumu meninggal kau biarkan saja? Coba dibuat fotonya. Dibuat fotonya. Gambar, waktu itu belum ada fotografer ya. Ya, dilukis. Ya. Akhirnya apa dia bilang? Coba bawa ke majelis taklimmu, biar lebih khusyuk, mengingatkan atau mengenang. Ya. Akhirnya dibuat mengenang. Setelah lepasnya generasi tersebut, datang pula iblis. Berganti generasi nih. Datang iblis tadi. Kalian memang betul-betul lah, katanya. Masa cuman gambar aja, coba dibuat patung, katanya. Awal mulanya terjadi buat patung itu kan di situ. Coba kamu buat patung, katanya. Iya juga ya. Patung dibuat. Jadilah bentuk patung. Dibawa ke majelis. Lama-lama apa yang terjadi? Berganti generasi, datang lagi iblisnya bilang, itu orang soleh loh, ya. Itu orang soleh. Cobalah kamu minta sama dia. Kamu kan orang berdosa, coba minta tolong sama dia biar disampaikannya ke Allah. Ini akhirnya terjadilah meminta kepada patung tadi, ya, meminta. Akhirnya apa yang terjadi setelah mereka lakukan itu? Diutuslah Nuh alaihi salatu wassalam. Untuk apa? Untuk mengembalikan ajaran Islam itu kepada mereka. Karena Islam itu berserah diri mutlak kepada Allah, bukan pakai perantara, ya. Perantara tidak diterima. Boleh kita berwasilah itu hanya dengan orang yang masih hidup. Berwasilah itu membuat perantara. Misalnya tuan guru kita masih hidup dia, kiai, pak ustadz, apa itu? Tolong doakan saya biar murah rezeki saya. Enggak apa-apa, orang masih hidup. Biar dia minta tolong. Itu boleh. Jangan pula nunggu meninggal pula dia dulu minta tolong. Dia aja pun ya, karena kita ini nggak ada yang nggak berdosa kecuali Rasul maksum, kita ini orang penuh dosa. Minta tolong pula ke dia. Kalau dia bisa ngomong dia, aku aja minta tolong sama kalian mestinya ini gitu. Kenapa? Karena dia sendiri pun belum tentu bebas dari dosa. Karena dia bukan maksum. Dengan apa lagi boleh kita berwasilah kepada Allah di dalam doa kita? Boleh kita berwasilah dengan amal soleh. Masih ingat barangkali Bapak Ibu kisah ada 3 orang pemuda yang terkurung di dalam gua, ya. Batu besar meluncur ke mulut gua itu, nggak bisa disorong. Berusaha mereka untuk keluar, tidak bisa, tidak ada celah cahaya masuk ke dalam, gelap gulita di dalam. Apa yang menolong mereka? Yang menolong mereka itu adalah amal solehnya. Ya Allah, andai kata dulu yang pernah aku lakukan itu sebuah amal yang engkau ridho, ya Allah, itu adalah amal solehku, maka dengan itu tolonglah bukakan. Bergeser batu itu. Wah, besar kali ilmu orang ini. Bukan ilmu, itu kehendak Allah. Kita pun bisa mengadulah kepada Allah, sebutkan amal soleh kita di hadapannya. Jangan ke orang lain sebutkan, itu riya pula nanti. Ya, jangan ke orang lain adukan permasalahan kita, adukan ke Allah. Sebutkan amal soleh kita. Ya Allah, kemarin saya sudah bersedekah, andai kata itu amal soleh yang kulakukan engkau ridhoi, maka tolonglah dengan perantaraan itu murahkanlah rezekiku. Enggak apa-apa, minta tolong kepada Allah dengan amal soleh kita. Enggak boleh kepada benda-benda tertentu, ya. Benda itu tidak bisa mendatangkan manfaat, tidak bisa menolak mudarat, jangan minta kepada dia, tapi mintalah kepada Allah dengan perantara itu tadi, kalau tidak orangnya masih hidup dan dia soleh, atau tidak dengan amal soleh kita sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian di dalam agama kita ini sebenarnya telah terdapat rambu-rambu yang harus kita taati. Karena hakikatnya ajaran agama kita itu anjuran memerintahkan kepada yang baik, meninggalkan kepada perkara yang buruk. Itu diantara kemuliaan Islam. Sehingga ketika orang itu mengamalkan ajaran agamanya, ini akan damai semuanya.
akan damai, tidak ada kerusuhan. Kenapa? Karena Islam itu mengajarkan kedamaian. Orang menuduh kita hari ini sebagai orang Islam itu sebagai teroris katanya. Dikit-dikit ada ciri jenggotan teroris. Ini sebenarnya perbuatan orang-orang kafir. Ini tuduhan orang-orang kafir biar citra Islam itu buruk. Kenapa? Karena paling banyak yang melakukan kekonyolan itu memang orang Islam sendiri. Ya, ini perlu kita sadari. Kenapa? Karena jahilnya dia memahami agamanya. Dia tidak mengerti hakikatnya agamanya. Kalau Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan, tidak pernah mengajarkan pertumpahan darah. Lah Islam itu banyak peperangannya. Iya, ketika Islam itu diusik. Ketika Islam itu diganggu, ya orang diperintahkan untuk apa? Untuk melawan. Ya. Tapi ketika Islam itu tidak diusik, damai, Islam itu lebih damai daripada yang lainnya. Di zaman dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kenapa terjadi beberapa peperangan? Itu karena setelah dikirimnya surat mursalah, dia dikirim surat ke beberapa raja yang ada di daerah-daerah seperti di Basrah misalnya, ya, seperti di mana tuh, di daerah Maroko sana, kalau sekarang di Afrika. Itu Rasulullah SAW mengirimkan surat, melayangkan surat, mengajak apa? Mengajak agar mereka tuh masuk Islam lah, biar kamu itu selamat dunia akhirat. Ajakan. Ketika raja-raja itu membunuh utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, perangi dia. Ah begitu. Kenapa? Karena mengantisipasi jangan sampai dia membunuh orang-orang Muslim lainnya. Gunanya itu bukan karena tidak ada masalah. Jadi orang-orang kafir sekarang menuduhkan Islam itu adalah agama yang sangat ekstrim, agama menakutkan. Padahal sejak dulu sampai hari ini agama Islam itu damai. Agama Islam itu adalah agama yang santun. Ya, saking santunnya cara berpakaiannya diatur. Mohon maafnya, sampai buang hajat kita saja pun diatur oleh agama kita. Tidak terdapat di dalam agama lain. Buang hajat, mohon maaf, ya, suami istri saja diatur semuanya, diatur oleh agama kita. Itu kemuliaan agama kita, tidak terdapat di dalam agama lain. Sehingga ketika orang-orang menuduhkan sesuatu terhadap, jangan pula ikut-ikutan kita memburukkan orang Islam yang lain. Tapi sadari diri kita bahwasanya barangkali kita belum mampu untuk mengamalkan seperti yang diamalkan oleh orang lain. Ya, cukup kita berdiam diri, ya. Itu jauh lebih baik daripada ikut pula memburuk-burukkan orang Islam yang lain. Karena kita hakikatnya bersaudara. Tidak ada kelompok ini, kelompok ini, kelompok ini, tidak ada. Ya, semuanya bersaudara. Itu menunjukkan kemuliaan Islam. Bisa disatukan oleh Islam orang yang tidak pernah kenal sekalipun. Ya, coba kita rasakan, misalnya kita safar mau kemana nih, mau ke Medan, mau ke Sidimpuan, mau kemana? Kita nyaman kalau berhenti di masjid. Gak pernah ada orang merasa gak nyaman kalau berhenti di masjid. Ya, tapi coba berhenti di tempat ibadah orang lain, nyaman gak? Gak nyaman. Itu membuktikan Islam itu agama damai. Gak ada orang berhenti di masjid langsung, oh, ini siapa? Gak ada. Bahkan disalamin kita, ya Pak silakan mampir Pak. Bahkan sekarang banyak masjid-masjid menyediakan apa? Air minum untuk orang musafir, bahkan disediakan gula, kopi, teh. Banyak sekarang itu. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kemuliaan Islam itu, ya, agar tidak ada dugaan-dugaan miring terhadap agama itu. Tapi sebagian orang yang tidak suka dengan agama Islam, maka dia memburukkan Islam itu sendiri, padahal dia juga masih beragama Islam. Ikhwan fiddin, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara kemuliaan Islam atau keistimewaan Islam adalah agama Islam ini adalah agama yang diridai Allah Subhanahu wa taala. Agama yang diridai Allah. Agama yang lain diridai tidak. Setelah Sallallahu Alaihi Wasallam agama yang lain stop.
Itu bukan agama yang diridhoi. Kenapa? Karena agama Islam itu datang yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kalau disebutkan makna Islam secara utuh, itu maksudnya agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Walaupun nabi-nabi sebelumnya membawa ajaran agama Islam, tapi mereka tidak disebut Islam atau Muslim, ya. Tapi membawa ajaran Islam, betul, membawa ajaran agar orang-orang beribadah kepada Allah semata. Jadi kalau dimutlakkan Islam itu adalah ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara kemuliaan Islam itu, ya, bahwasanya Islam agama yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam adalah agama sempurna. Ini yang pertama, menunjukkan keistimewaan Islam itu adalah, atau keindahan Islam itu adalah Islam agama sempurna, tidak kurang dari sisi manapun, ya, dan tidak lebih, sempurna. Yang sempurna itu kan nggak lebih nggak kurang, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, apa kata Allah? Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah kusempurnakan untukmu agamamu. Ini kapan ini? Ini ketika Nabi sebelum meninggal dunia. Diturunkan Allah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya Islam itu sudah tersampaikan semuanya. Sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku. Ya. Kemudian dan telah kuridhoi Islam itu menjadi agamamu. Jadi agama yang diridhai Allah itu hanyalah Islam, dan sudah dicukupkan dan sudah disempurnakan. Jadi dalam agama ini tidak perlu ditambah, tidak perlu pula dikurangi. Cukup apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak lebih dari itu. Ketika kita melakukan sesuatu lebih dari itu, berarti kita menyelisihi Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi pun bersabda kepada para sahabatnya ketika itu, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan agama ini putih terang kepada kalian. Kata Nabi, aku tinggalkan agama ini kepada kalian dengan putih terang cemerlang, malamnya seperti siangnya. Malamnya seperti siangnya berarti nggak ada beda, siang aja. Itu ya. La yazigu anha illa halik. Tidak ada seorang pun yang melenceng dari agama Nabi ini melainkan dia akan binasa. Tidak seorang pun yang keluar dari agama Islam melainkan dia akan binasa. Tidak seorang pun yang melenceng sedikit saja pun dia akan bisa binasa. Kenapa? Karena ketika melenceng sedikit saja Allah cabut hidayah itu. Karena hidayah itu terbagi dua. Sering kita dengar hidayah Allah. Hidayah itu terbagi dua. Yang pertama hidayatul dilalah atau hidayatul irsyad namanya. Hidayatul irsyad ini itu dimiliki oleh Rasulullah. Karena irsyad itu artinya petunjuk. Memberikan, mengarahkan, menunjuki, itu miliknya Rasulullah SAW yang memberikan hidayah itu. Di dalam firman Allah disebutkan, innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya hai Muhammad, kamulah yang bisa menunjuki orang kepada jalan yang lurus. Maksudnya apa? Menuntun manusia, ini loh jalan yang benar itu, ini jalan yang lurus. Dalam surah Al-Maidah juga disebutkan, qul wa anna hadha siratim mustaqim fattabi'uhu wa la tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi. Katakan hai Muhammad, ini adalah jalanku yang lurus, siratal mustaqim, fattabi'uhu, maka ikuti kalianlah, wa la tattabi'us subul, jangan kalian ikuti subul-subul, jalan-jalan yang banyak, ya, jalan-jalan di luar agama jangan ikuti, ya. Fala tattabi'us subul fatafarraqu bikum an sabilihi, kalian akan berpecah belah di dalam agama kalian. Ini terbukti banyaknya perpecahan di dalam agama kita. Kenapa? Karena banyaknya orang mengikuti subul yang bukan jalannya Rasulullah SAW. Mereka mengikuti jalan yang menyimpang. Karena di suatu hadis disebutkan ketika Rasul membacakan firman Allah ini tadi, dia menggariskan satu garis lurus di tanah.
Di garisnya satu garis lurus, kemudian dia menggaris garis-garis kecil antara kiri dan kanan garis lurus itu. Apa kata Nabi? Hadza sabilun. Ini adalah jalan. Hadza sabili, ini adalah jalanku. Dikatakan oleh Rasul, dibacakan firman Allah, qul wa anna hadza siratal mustaqim. Ini adalah jalanku yang lurus. Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang banyak ini. Laisa minha illa fihi da'in yad'u ilaihi. Tidak seorang pun tidak ada satu jalan di antara garis-garis kecil ini melainkan ada du'at, penyeru-penyeru yang mengajak kepada jalan tersebut. Maksudnya ada iblis-iblis yang mengajak kepada jalan itu. Nah, ini jalan-jalan sesat. Yang lurus ini adalah jalannya Rasulullah, mustaqim. Makanya ketika kita sholat membaca ayat Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk dari rukun solat kita, yaitu surah Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Apa artinya? Ya Allah, tunjukilah aku jalan yang lurus. Yang lurus yang mana nggak tahu. Pokoknya itulah yang lurus. Nah, kan bingung kita. Maksudnya apa? Jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak perlu kita tambah-tambahi agama beliau. Nggak perlu pula kita kurangi. Karena sudah sempurna, sebagaimana dalam firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum. Dan disempurnakan agama ini. Jadi ketika Allah sudah sempurnakan, tidak perlu kita menambah, tidak perlu kita mengurangi, karena kesempurnaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hidayah yang kedua adalah hidayatut taufiq. Hidayatut taufiq ini adalah milik Allah. Itu tidak bisa diberikan oleh orang lain. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, sesungguhnya kamu tidak akan bisa menunjuki orang yang engkau cintai sekalipun. Enggak bisa kau tunjuki itu. Allah akan menunjuki kepada siapa yang Ia kehendaki. Yang mahal itu hidayahnya, itu hidayah taufik, itu yang paling mahal. Kalau hidayatul irsyad itu masih bisa kita baca melalui buku-buku, bertanya kepada kiai, kepada ustadz-ustadz misalnya. Tapi kalau sudah berkaitan dengan hidayah taufik, ini nggak bisa. Itu hanya Allah yang memberikan ke dalam hati seseorang. Kita alhamdulillah insya Allah semua yang ada di tempat ini dan yang lainnya di sekitar-sekitar kita, itu orang yang sudah diberikan Allah hidayah taufik. Tandanya mana tuh nanti? Ada tandanya, rajin nggak ke masjid dia? Kalau laki-laki nggak rajin, jauh berarti hidayah taufik dari dia itu. Dia harus waspada itu. Mestinya ketika dia tidak mendapatkan hidayah taufik, dia harusnya gelisah. Kenapa? Allah tidak melihat dia, ya, Allah tidak memperhatikannya. Berarti Allah tidak sayang kepadanya. Ini harus kita waspadai. Jangan-jangan sesat pula kita di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karenanya ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menyempurnakan agama ini, ketundukan kita harus lebih dari sebelumnya. Kalau kita sudah tahu, ini menunjukkan kesempurnaan agama kita. Kemudian agama Islam merupakan agama yang sempurna dari segala sisi. Itu tadi ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum. Itu sudah disebutkan bahwasanya ketika agama ini setelah sempurna dari semua sisi, dari sudut manapun, agama ini tidak ada cacatnya. Tidak ada orang yang mempelajari agama Allah ini melainkan dia akan menemukan kesempurnaan. Jadi kalau ada orang mempelajari agama, kok keburukan yang dia dapat, itu berarti bukan agama yang dia pelajari. Ada orang yang belajar agama tapi kok pikirannya menjadi melenceng, berarti bukan agama yang dia pelajari. Karena tak seorang pun di antara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sekian ratus orang itu yang belajar kepada Nabi, tak satu pun yang melenceng akalnya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kesempurnaan agama Islam. Iya. Allah juga berfirman di dalam surat Al-An'am ayat ke-38, wa faradna fil kitabi min syai'. Tidaklah kami alpakan sesuatu pun dalam Alkitab. Tidak ada yang alpa, tidak ada yang luput. Semuanya sempurna sudah dijelaskan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an kan sebanyak 30 juz itu. Semua perkara agama, semua perkara dunia sudah dijelaskan. Contohnya mana? Itu diaplikasikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nabi kita melakukan atau mengaplikasikan Al-Quran itu dalam kehidupannya. Jadi kesempurnaan agama ini sudah terlihat dari mana? Dari pengamalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara keindahan Islam itu sendiri, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, dan kami turunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri, bagi orang-orang yang Islam, ya. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai bentuk kemuliaan agama kita. Kenapa? Karena di antara kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Quran itu semuanya memiliki pengurangan-pengurangan, pengubahan-pengubahan yang bisa diubah oleh manusia. Ada namanya istilah orang itu perjanjian lama, itu namanya kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa. Ya. Kitab Taurat diubah sama siapa? Sama orang Yahudi. Diturunkan kitab Injil, diubah juga. Ya. Tapi Al-Quran sampai hari ini utuh, tidak berkurang satu huruf pun, tidak ada kekurangannya. Kenapa? Karena Allah sudah berjanji, inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu az-zikra. Az-zikra di sini nama lain dari Al-Quran, karena nama Al-Quran itu banyak. Ada Sab'ul Masani, ya, ada az-zikra, ada asy-syifa, ada Al-Furqan. Itu nama-nama Al-Quran. Disebutkan dalam firman Allah tersebut bahwasanya inna nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran itu dan kami yang menjaganya. Salah satu cara Allah menjaga Al-Quran itu dengan banyaknya para hufal yang menghafal-hafal Al-Quran di pondok-pondok tahfidz kita, ya. Kan banyak tuh sekarang orang raja membuat pondok-pondok tahfidz. Itu salah satu cara Allah untuk menjaga keutuhan Al-Quran. Allah jaga. Ketika ada orang mengubahnya satu huruf saja, orang hafiz itu tahu, oh ini salah, ini bukan ini nih. Kenapa? Karena sudah hafizah fi zahri qalbi. Dia sudah hafal di luar kepalanya. Ya. Ini menunjukkan kemuliaan Al-Quran. Kemudian dalam firman Allah surat Al-Hasyr ayat 12, wa kullu syai'in faddalnahu tafsila. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Allah sudah jelaskan itu semua, ya, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Apa persoalan kita? Kembalikan kepada Al-Quran. Makanya ada dalam firman Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Jika kalian berbeda pendapat di dalam satu masalah, jangan ngotot bersetegang urat leher, jangan menjadi debat kusir. Tapi apa kata Allah? Kembalikanlah persoalan itu kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jika kalian betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini. Jadi ketika ada persoalan-persoalan kita, baik dalam agama kita maupun dalam dunia kita, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini jauh lebih menenangkan hati, karena ketika Allah yang menetapkan hukumnya, tak seorang pun di antara manusia yang bisa menyangkalnya. Allah yang bilang, gimana? Mau melawan? Gak bisa. Ini menunjukkan kemuliaan agama kita. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas, innahu laisa min syai'in yuqarribukum minal jannah wa yub'idukum minan nar illa qad amartukum bih wa laisa bi syai'in yuqarribukum minan nari wa yub'idukum minal jannah illa wa qad nahaitukum anhu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan Abdul Razzaq di dalam musannaf keduanya. Apa kata Rasulullah? Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali telah aku perintahkan kalian untuk melakukannya. Jadi sesuatu yang dapat mendekatkan diri ke surga, menjauhkan dari neraka, itu diperintahkan Nabi sudah, ya.
Dan tidak ada sesuatu pun yang mendekatkan diri kalian ke neraka dan menjauhkan kalian dari surga kecuali telah aku larang kalian darinya. Begitu gamblangnya agama ini ditinggalkan oleh Rasulullah SAW dengan kesempurnaan Al-Quran itu sendiri. Ya. Ini sudah dijelaskan oleh Rasul bahwasanya tidak tersisa lagi sudah. Makanya ketika ada orang mencari jalan lain selain Islam, maka dia tidak diterima di sisi Allah. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Kalau ada lagi orang yang mencari agama selain agama Islam, maka dia ya tidak diterima darinya. Maksudnya Allah ini sebagai orang yang berserah diri, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang menyesal, orang-orang yang merugi. Ya, kenapa merugi? Capek dia beribadah, tidak pula diterima Allah. Kenapa? Karena di dalam ibadahnya terkadang dia ingin dilihat orang. Nyumbang dia ke masjid, paksa ditulis besar-besar di papan tulis. Terpaksa pula ditulis itu besar-besar di situ nama dia. Sumbangannya cuma 100 ribunya. Orang 500 ribu aja hamba Allah, dia harus namanya. Kan begitu. Apalagi kalau sudah besar dia sumbangannya. Oh, kalau cuma hamba Allah dibuat marah-marah dia, marah sama peti dia. Berarti amalannya itu tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ada niatnya untuk makhluk agar orang melihat bahwasanya dia sudah menyumbangkan hartanya. Sebenarnya masih banyak kesempurnaan Islam itu, tapi berhubung waktu kita singkat, ya insya Allah di pertemuan berikutnya akan kita jelaskan panjang lebar, ya, agar kita bisa memahami hakikat dari agama kita. Karena terkadang ya kita tahu agama kita Islam apa, tapi kalau ditanya apa itu Islam, saya nggak tahu. Pokoknya Islam lah. Ini mestinya ketika ada orang bertanya apa itu, kita sudah bisa menjelaskan. Islam yang saya anut adalah Islam yang mengajarkan agar kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Jadi sebelum kita tutup kajian kita, kemungkinan ada di antara Bapak dan Ibu yang bertanya, ya dipersilakan, atau barangkali menulis di kertas, ya itu boleh, atau barangkali bertanya langsung, kalau bisa didengar juga tidak mengapa. Iya, dipersilakan. Iya, Pak. Iya, Bang. Sini. Dekat sini, apa? Kurang dengar. Kalau nggak pakai tulisan, ditulis boleh, dibaca nanti. Iya. 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 A'zamu, iya. 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 Iya, banyak yang semakna dengan itu. Iya, kata mutaradif. Iya. Ucapan Allahu Akbar
di dalam takbiratul ihram atau takbirul intiqal di dalam salat kita ini, kenapa kita tidak mengubah kepada makna yang lain, padahal di dalam bahasa Arab itu ada kata yang sama semakna seperti azim, ya, dan yang lainnya. Kenapa kita tidak mengubah itu? Karena ini sebenarnya hakikatnya kita kembalikan kepada tuntunan Rasulullah SAW. Rasul tidak pernah mengajarkan kepada para sahabatnya tentang kata yang lain, karena makna akbar ini tidak bisa disamakan dengan makna azim, ya, tidak bisa disamakan, ya, walaupun secara makna dari sisi harfiahnya bisa dikatakan sama secara makna, tapi akbar tidak bisa disamakan dengan azim, ya, secara hakikat. Oleh karena itu ketika Rasul mengajarkan kepada kita tentang takbiratul ihram, nggak bisa dikatakan Allahu a'zam, itu nggak bisa. Kenapa itu? Karena dia sudah mendapatkan wahyu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi Nabi tidak akan bisa mengubah itu sebelum ada wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Bolehkah kita mengubah? Tidak boleh. Kenapa demikian? Karena itu sudah menyelisihi syariat Allah. Karena apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah syariat. Jangan pula kita nanti akhirnya ketika kita mengubah itu boleh, nanti sholat pun Allah maha besar. Apa salahnya? Sama semakna itu. Itu menunjukkan ketundukan kita kepada syariat Allah, syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul. Kalau boleh nanti diganti makna yang lain akan merembet kepada yang lain. Kenapa itu? Kan sama juga, Allah maha besar, tapi itu bukan syariat. Jadi itu karena dia merupakan syariat yang telah disyariatkan Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kemuliaan manusia termasuk dalam takdir Allah? Iya. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu mencakup semua yang terjadi atau yang belum terjadi. Itu takdir Allah. Jadi perkara takdir ini, ya, kita harus percaya apapun yang sudah ditakdirkan, karena catatan takdir ditulis Allah Subhanahu wa taala itu 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Dalam hadis disebutkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang pertama diciptakan Allah Al-Qalam namanya, qalam. Kemudian Allah memerintahkan kepada qalam, uktub kulla maqadir makhluqat, tulis semua takdir makhluk. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada qalam. Ditulislah oleh qalam semua takdir yang akan terjadi. Ini kita majelis di sini, ini adalah takdir Allah. Ya, kita yang melakukan apapun aktivitas itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemuliaan manusia termasuk di dalam takdir Allah. Kalau dia buruk celaka, itu takdir Allah. Oleh karena itu para sahabat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya semua takdir manusia sudah ditentukan, baik dia itu bahagia ataupun sengsara. Kemudian para sahabat mengatakan, afala nattaqilu biha ya Rasulullah, kalau gitu kita tawakal saja sudah, ngapain lagi kita susah beramal? Tapi kata Nabi, la kullun muyassaru lima khuliqalah, tidak semuanya dimudahkan dengan apa yang semuanya dimudahkan dengan apa yang diciptakan untuknya, yang sudah ditakdirkan. Andai kata dia memiliki takdir baik, maka Allah akan mudahkan dia mendapat kebaikan. Tapi kalau memang dia buruk, bisa saja Allah mudahkan dia untuk keburukan. Allah tidak pernah zalim, kita diberikan untuk ikhtiar.
Itu menunjukkan Allah tidak zalim. Allah memberikan pilihan kepada kita karena kita tidak tahu mana takdir kita sebenarnya. Ya, jangan pasrah. Ada nama kelompok di dalam agama kita ini, ada namanya kelompok Qadariyah. Kelompok Qadariyah itu dia nggak percaya sama takdir. Ya, semuanya karena akibat perbuatan manusia atau perbuatan seseorang, itu aja katanya. Dia nggak percaya. Ada pula yang pasrah sama takdir, namanya Jabariyah. Udahlah, itu sudah takdir semua. Nggak bisa, ada ikhtiar. Kalau nggak ada ikhtiar, ya coba kita ambil logikanya. Misalnya ini gedung, naik kita ke atas gedung mau turun. Kalau memang kita percaya sudah takdir semua, lompat aja. Kalau sehat selamat itu, kalau takdirnya selamat. Buktinya dia takut juga, turun dari tangga juga dia, ikhtiar dia. Berarti dia secara menyikapi takdirnya salah. Ya, kalau dia seandainya tidak percaya atau pasrah sama takdir tadi, udah lompat aja. Kalau takdirnya selamat, selamat itu, patah pun tidak. Tapi toh nyatanya nggak berani dia. Nah, dia masih memilih melalui jalan tangga. Iya. Kemudian, Ustaz, bagaimana agar amal Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana agar amal Islam umat Islam bersatu ya dan tidak berpecah berkelompok-kelompok seperti sekarang. Ini sebenarnya di luar kemampuan manusia. Ya. Di dalam hadis disebutkan oleh Rasul, "Sataftariqu hadhil ummah ala salasi wa sab'ina firqatan kulluha finnar illa wahidah." Umat ini, umat Islam akan berpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka. Illa wahidah, melainkan satu. Para sahabat bertanya, "Mahiyal wahidah ya Rasulullah?" Al-jamaah. Disebutkan dalam satu hadis al-jamaah, maksudnya jamaatul muslimin. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, "Maka ala mithli ma ana alaihi al-yauma wa ashabi." Yang mana aku hari ini dan para sahabatku berada di atasnya, itulah yang selamat. Jadi kalau ingin selamat, ikuti Rasul dan para sahabatnya dalam mengamalkan agama kita. Jadi kalau kita ingin menyatukan, itu nggak akan bisa, itu di luar kemampuan kita. Karena Allah berfirman, "Lau syaa rabbuka la ja'ala ummatan wahidah la yazuluna mukhtalifina illa man rahiba rabbuk." Andai kata Allah menginginkan umat ini bisa menjadi umat yang satu, tapi toh nyatanya manusia senantiasa berselisih, melainkan orang yang dirahmati Allah. Jadi rajin-rajinlah berharap agar kita termasuk orang yang mendapat rahmat dari Allah. Allahu a'lam bishawab. Apa kiat-kiat kita supaya bisa bersyukur yang benar dan bersabar yang benar? Ya. Bersyukur salah satunya adalah mengucapkan rasa syukur alhamdulillah, kemudian belanjakanlah apa yang sudah diberikan Allah itu dengan yang semestinya. Jangan melebihi besar pasak dari tiang. Itu nggak bersyukur deh. Karena begini, kita ini melakukan sesuatu itu melebihi dari kebutuhan kita. Ya, melebihi dari kebutuhan kita. Itu berarti kurang bersyukur. Tapi kalau kita membelanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan kita, maka menjadi orang yang bersyukur. Kemudian kita harus banyak-banyak ya untuk bersabar ketika Allah belum berikan apa yang kita minta. Bukan Allah tidak berikan, tapi Allah masih menundanya. Apa yang harus kita lakukan dalam hal ini? Bersabar tadi, pantaskanlah kita dengan apa yang kita minta. Kita jualannya cuma jualan kecil-kecilan, mintanya mobilnya Fortuner. Pantas nggak itu? Nggak pantas. Tapi ketika kita memantaskan kita mendapatkan itu, Allah kasih itu. Ya. Makanya sesuatu itu harus sesuai dengan kepantasan terhadap diri kita. Jangan terlalu besar kita minta yang kecil dulu. Ya. Setelah itu baru meningkat. Ya. Begitu caranya dalam melakukan kesabaran itu agar kita tidak mengumpat, agar kita tidak mencela Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan Al-Quran itu diturunkan berdasarkan kemuliaan? Karena Al-Quran itu adalah agama penyempurna, agama yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya.
Makanya dia diturunkan berdasarkan kemuliaan. Jadi turunnya Al-Quran itu ya untuk memuliakan manusia, karena masih banyak syariat sebelumnya itu belum sempurna. Akhirnya disempurnakan dengan Al-Quran untuk memuliakan manusia. Itulah sebabnya Al-Quran itu diturunkan dengan kemuliaan. Karena Al-Quran itu hakikatnya ingin memuliakan orang-orang yang menjalankan kandungan Al-Quran itu sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, sebagian kaum muslimin masih banyak meninggalkan sholat berjamaah di masjid karena sebagian dari mereka menganggap hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki sekedar sunat, ya, sunat muakkad, ya, di bawah derajat wajib. Mohon penjelasan dan nasihat dari Ustaz, ya, mengenai hal ini. Barakallahu fiik, Allah barik fiik. Ini salah di dalam menentukan hukumnya. Hukumnya wajib bagi laki-laki. Bagi laki-laki yang mampu, ini hukumnya wajib. Kenapa wajib? Karena Rasulullah SAW mengancam orang yang tidak sholat ke masjid berjamaah bagi laki-laki ini dengan dibakar. Berarti dia jatuh ke dalam syirik besar. Dosa besar. Bukan syirik, ya, dosa besar. Karena untuk mengukur dosa besar itu adalah ketika Allah dan Rasulnya mengancam dengan laknat, dengan api, dengan neraka, itu jatuhnya ke dalam dosa besar. Jadi ketika seseorang tidak melakukan sholat berjamaah ke masjid, laki-laki yang mampu, dia terkena dosa besar karena hukumnya wajib. Ini kesepakatan para ulama. Imam madhab yang 4, baik dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, semuanya sepakat tentang kewajiban sholat berjamaah ke masjid, bukan sunnah muakkadah. Andai kata sudah muakkadah pun, toh itu ancamannya termasuk ke dalam dosa besar, ya. Makanya dikatakan Nabi, andai kata boleh, aku akan perintahkan Abu Bakar mengimami mereka, aku akan perintahkan yang lain untuk mengumpulkan kayu bakar, aku jalan keliling ini di kota Madinah ini, jumpa nanti orang nggak sholat, ku bakar rumahnya. Itu ancaman seperti itu adalah ancaman. Ini jatuhnya kepada hukum wajib, yang mana ketika seseorang tidak datang sholat berjamaah ke masjid bagi laki yang mampu, maka dia sudah melakukan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah Ustaz berzikir, bertasbih, bersolawat dalam kendaraan sedang menyetir? Ya boleh sekali. Sangat dibolehkan, dianjurkan. Karena setiap lafaz yang keluar, kalau itu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, masya Allah. Ya, mungkin diantara bapak ibu belum pernah beriringan sama orang Arab. Orang Arab itu kalau yang mutawwa, yang dia itu rajin ibadah, kalau kita nggak ngomong dengan dia, nggak ngobrol, itu ucapannya subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, astagfirullah. Itu yang keluar. Baik dalam keadaan berkendaraan, ya, bertasbihlah kepada Allah. Jadi ini adalah amalan yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara menanamkan tauhid kepada anak yang belum baik? Maksudnya yang belum baik ini nakal anaknya? Belum balik. Kirain tadi belum balik. Belum balik, ya. Maksudnya belum akil balik, belum dewasa gitu, ya. Untuk menanamkan itu cukup jangan kita takut-takuti dengan perkara-perkara yang tidak ada. Misalnya, awas ada jin situ, awas lu. Jangan. Itu nggak boleh. Ya. Jangan bohongi anak dengan sesuatu yang tidak ada. Ini nangis anaknya, awas lo, nanti datang lo, ditangkapnya kamu. Yang nggak jelas. Ini membuat pemahaman tauhid dia kepada Allah itu rusak. Ya. Akhirnya apa yang terjadi? Ya pas dia besar dewasa nanti itu tertanam. Ini harus dihindari. Jadi didiklah anak kita dengan sesuatu yang jelas. Jangan didustakan, jangan dibohongi dia. Ketika dia dibohongi, ini tertanam jadi pembohong dia nanti. Ya.
Makanya setelah dia dewasa nanti mau jadi apapun dia jadi tukang bohong. Ya. Kenapa? Sudah biasa diajari berbohong. Makanya seperti Imam Syafi'i, ya, ketika dia mendapatkan satu hadis, datang dia ke tempat hadis, mencari hadis itu kan jauh tuh. Sampai dia ke tempat itu, ketemu dia sama orang yang ditunjukkan bahwasanya si fulan itu punya hadis. Datang dia pagi-pagi, keluar dia yang dikatakan orang punya hadis nih, ada ayamnya. Dipanggil ayamnya dengan genggaman tangan, gitu. Toh nyatanya tidak ada di tangannya, langsung ditinggalkan itu. Padahal orang sudah nyuruh itu hadisnya bagus. Nah, cuman karena adab dan akhlaknya tadi kepada binatang saja dia bohongi, dia tinggalkan. Kenapa? Karena ini menunjukkan satu akhlak yang tidak baik. Jadi anak-anak juga jangan dibiasakan membohonginya. Awas kau, nanti ditangkap loh, itu ada orang gila tuh. Padahal nggak ada. Ya, makanya anak masih teringat waktu anak-anak dulu. Yang sering kita ditakuti sama polisi. Awas, ada polisi. Akhirnya di mana ketemu polisi? Padahal gak ada apa-apanya. Orang bapak polisi itu ngayomi, ya kan gitu. Ya, bapak polisi itu kan begitu. Cobalah kalau kita di mana-mana mau nanya alamat, nggak usah tanya yang lain, datang aja kantor polisi. Pak, saya nih mau ke tempat ini, Pak. Di mana? Ditunjukkan itu. Iya, lebih aman. Gak mungkin kita dibohongi sama dia. Makanya ketika kita nanya kepada orang lain, Pak, salah adab kita langsung dibilangnya soalnya. Padahal mau ke sana. Ya, Ana pernah mengalami itu untuk mendapatkan satu alamat 5 jam keliling, nggak ketemu. Karena setiap arah sana betul arahnya diarahkan kita ke sana. Tapi kalau nanya sama Pak polisi, langsung, oh Bapak mau sana, ayo. Dikasih tahu. Ya. Kalau zaman dulu ditakut-takuti sama polisi, akhirnya melihat baju polisi yang dijemur sama istrinya. Ketakut nanti bajunya doang. Nah ini salah. Jadi untuk menanamkan tauhid itu tanamkanlah yang jujur kepada anak kita, ya. Apabila dia menangis, diamkanlah dengan yang semestinya. Jangan takut-takut dengan hal-hal ada jin, ada ini, jangan. Karena itu merusak keyakinan dia kepada Allah nantinya. Apakah boleh sebagian umat Islam mengucapkan hari raya kepada agama lain? Enggak boleh. Ya. Enggak boleh kita mengucapkan. Jangan kita terpesona karena dianggap kita itu bertoleransi. Agama kita mengajarkan toleransi, tidak melanggar syariatnya. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Enggak perlu kita mengucapkan karena merasa hormat. Itu merusak prinsip akidah yang ada di dalam hati kita. Berarti kita membenarkan agama mereka. Agama mereka tidak benar. Yang benar itu adalah Islam. Ya. Jangan katakan pula kayak orang orientalis. Dia mengatakan, alah semua agama itu sama kok, niatnya ke surga. Emang cukup niat saja? Enggak cukup. Tidak cukup niat itu bisa mengubah sesuatu menjadi baik, enggak cukup. Harus sesuai dengan tuntunan ajaran agama itu sendiri. Jadi untuk mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir ini tidak dibenarkan di dalam ajaran agama kita. Ya. Kenapa? Karena itu merusak prinsip akidah, keyakinan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Secara tidak langsung berarti kita mengakui agama orang tersebut benar. Kami mengucapkan hari raya minal aidin wal faizin, masa bodoh, itu urusan dia. Jangan pula kita balas. Nanti lama kelamaan aku datanglah sholat ke masjid, kau datang ke gereja ya katanya. Ya kan? Paling nggak duduk aja, kau nggak usah nyanyi nggak apa-apa katanya. Akhirnya begitu. Orang dia mau mengorbankan sesuatu yang bukan dari agamanya, dia mau datang nanti. Ya? Nah, ini yang menjadi sesuatu yang harus kita pikirkan ke depannya karena generasi kita masih banyak yang belum paham dengan agamanya sendiri. Ya mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf apabila ada pertanyaan barangkali yang tidak terjawab dengan sempurna, ya itu mungkin karena kenaifan saya sendiri yang kekurangan haus ilmu. Ya saya juga masih belajar banyak. Ya mudah-mudahan semuanya dimudahkan Allah, kita bisa bertemu di lain kesempatan dan kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini untuk apa ini? Hah?
atau dibagi? Nggak usah pertanyaan aja lah, dibagi saja. Karena dipakai pertanyaan. Ini ada 8. Gimana? Sama bapaknya? Ya, nanti diserahkan saja. Nah, nanti siapa yang ini ya yang merasa membutuhkan bisa dibagi saja. Karena kalau dibuat pertanyaan ya mungkin banyak yang nggak bisa jawab nanti. Ya, mungkin karena materinya tadi ya beberapa ayat gitu ya. Ya kita sudahi saja kajian kita pada sore hari ini. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.